Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi hari ini kita berjumpa di program Kota Kita. Kali ini bersama saya Ida Aisyah dan pemirsa dua narasumber sudah bersama kita saat ini. Beliau berdua dari RRI Surakarta ya, karena kita tahu 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Kita akan berbincang tentang sejarah Hari Radio Nasional dan ini tentunya berkaitan juga dengan berdirinya Radio Republik Indonesia. Kita sapa, di samping saya ada Ibu Dr. Anda Nini Widaningsih selaku Ketua Tim Pemberitaan LPP RRI Surakarta. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Ida, selamat pagi pemirsa. Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah sehat dan bahagia karena kemarin RRI baru berulang tahun yang ke-78. 78 ya, baik. Kemudian juga di samping Ibu Wida ada Ibu Sari Nugroho Jati SE selaku Ketua Tim Siaran LPP RRI Surakarta. Selamat pagi Ibu. Selamat apa pagi, kabarnya? Assalamualaikum Mbak Ida. Iya. Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik senang ya. sekali bisa ketemu kita di sini. Iya, ini baru pertama kali hadir di MTA TV. Iya, benar sekali. Ya, spesial ya. Jadi ini dalam rangka Hari Radio Nasional juga. Ternyata ini ya memang usianya sama dengan usia Republik ini ya, ke 78 begitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita bicara tentang sejarah radio nasional, kemudian juga Hari Radio, kemudian berdirinya RRI, ini cikal bakalnya seperti apa sih ini Bu? Ya, saya jawab dulu ya. Iya, silakan. Nanti Mbak Sari bisa melengkapi. Kalau berbicara radio secara nasional atau di Kota Surakarta saja? Secara nasional gitu. Oke. Kalau berbicara secara nasional, keberadaan RRI itu kan tidak lepas dari keberadaan negara kita, Republik Indonesia. Jadi waktu itu kan kita merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. Itu setelah Jepang menyerah kepada sekutu dan posisi Indonesia itu masih dalam keadaan kosong ya. Dan ada info tentara sekutu mau masuk kembali, tapi kemudian para founding father negara kita itu memproklamirkan diri. Nah, untuk para pejuang radio pada waktu itu juga tidak lama setelah Indonesia merdeka, mereka berkumpul di Jakarta dari berbagai radio Jepang, Hosokyoku. Jadi radio pemerintah Jepang waktu itu kan ada di berbagai daerah ya. Mereka kemudian berkumpul menjadi satu di rumah Pak Adangka Darisman dan kemudian melakukan koordinasi dengan pemerintah Republik Indonesia. Kemudian mereka sepakat untuk meleburkan radio pemerintah Jepang itu menjadi satu, namanya adalah Radio Republik Indonesia. Dan itu kemudian disepakati berdiri pada tanggal 11 September tahun 1945. Jadi hanya sekitar 1 bulan setelah Indonesia merdeka gitu. Baik. Mereka memutuskan untuk mendirikan Radio Republik Indonesia karena memang radio itu diyakini menjadi sarana komunikasi yang efektif waktu itu dan untuk menyuarakan ke seluruh dunia bahwa Indonesia itu sudah merdeka dan akan membantu pemerintah untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi keinginan pemerintah kepada seluruh masyarakat Indonesia gitu Mbak Ida. Ini tadi kumpulan dari radio-radio peninggalan Jepang. Berarti memang dari pemiliknya sendiri sudah tidak menguasai radionya ya. Berarti sudah bisa dikuasai oleh pribumi begitu. Iya. Hosokyoku atau radio pemerintah Jepang itu kan ketika Jepang menyerah kepada sekutu tanggal 19 Agustus meletakkan aset-aset mereka di Indonesia. Nah, otomatis kan kemudian para pengelola Hosokyoku yang merupakan mereka itu sebenarnya adalah para pejuang radio berkeinginan kenapa kita tidak mendirikan sendiri Radio Republik Indonesia karena toh negara kita Indonesia juga sudah merdeka waktu itu gitu. Sejarahnya gitu. Itu yang di Jakarta ya? Ya di Jakarta dan kemudian
Pak Abdul Rahman Saleh itu yang diputuskan menjadi kepala RRI secara nasional, atau kalau sekarang itu direktur utama gitu ya, yang menjadi kepala RRI secara nasional. Dan kemudian kalau di Solo sendiri, kepala RRI pertama itu adalah Pak Ermaladi, yang juga ikut serta dalam pertemuan para tokoh-tokoh radio waktu itu. Ya, gitu. baik. Nah, ini kalau nama Abdurrahman Saleh ini sudah tidak asing ya, karena ini sekarang jadi nama jalan tempat stasiun RRI Surakarta berada. Betul. Nah, kalau untuk yang di Surakarta sendiri bagaimana ini sejarahnya? Ya, kalau berbicara soal Surakarta, itu justru jauh sebelum RRI itu diresmikan. Di Solo itu kan cikal bakalnya adalah SRV atau Solose Radio Vereniging. Bahasa Belanda ini? Bahasa Belanda itu didirikan oleh Sri Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro VII atau Gusti Mangku yang ke-7. Beliau adalah pemimpin Projo Mangkunegaran yang memiliki komitmen luar biasa terhadap negara kita dan terhadap kesenian. Beliau ingin mengangkat derajat bangsa Indonesia ini melalui kesenian Nusantara, budaya Nusantara yang tersebar di berbagai daerah. Karenanya beliau kemudian mengutus kepada Raden Mas Sarsito Mangunkusumo. Beliau adalah seorang insinyur arsitek yang waktu itu jabatannya sebagai, kalau zaman sekarang, kepala DPU, Dinas Pekerjaan Umum ya, untuk mengutus untuk menggodok pendirian SRV atau Solose Radio Vereniging. Dan bersama dengan tokoh-tokoh radio waktu itu, mereka berkumpul di Societet Sasono Suko atau yang sekarang itu dikenal dengan Monumen Pers. Dan kemudian dari pertemuan itu lahirlah Solohe gitu ya. Ada yang bilang Solohe, ada yang bilang Solose Radio Vereniging pada tanggal 1 April tahun 1933. Ya, jadi jauh sebelum RRI sebenarnya sudah ada. Nah, SRV itu merupakan pelopor radio pribumi. Dan yang pertama kali, kalau info yang saya dapatkan, kalau radio pribumi itu biasanya mereka menggunakan bahasa daerah masing-masing. Kalau radio yang dikelola pemerintah Belanda waktu itu kan masih dijajah Belanda ya, Mbak Ida ya, itu biasanya mereka menggunakan bahasa Indonesia, tapi yang mengelola itu pemerintah Belanda. Lah, kalau SRV ini, info yang kami dapatkan itu dikelola oleh orang-orang pribumi tapi sudah menggunakan bahasa Indonesia. Gitu. Jadi nilai-nilai kebangsaan memang sangat luar biasa. Jadi tahun 33 itu sudah berdiri Solose Radio Vereniging di Monumen Pers. Nah, ada perkembangannya juga sebenarnya Mbak Ida. Tahun 33 tadi yang di Monumen Pers ya. Iya. Kemudian. Nah, karena radio itu terus berkembang ya, terus berkembang, kemudian itu kan semacam radio komunitas gitu ya. Jadi kalau sini kayak MTA gitu, MTA radio FM. itu ya. Berarti daya jangkaunya juga cuman ini waktu awalnya seperti itu, tetapi kemudian pengelola itu pengen lebih berkembang lagi, menyuarakan perkembangan yang lebih luas lagi. Akhirnya minta bantuan untuk Kanjeng Gusti Mangkunegoro ke-7 untuk membeli pemancar dari Belanda. Dan kemudian itu ditempatkan di dalam Tumenggungan yang berada di belakang Monumen Pers yang sekarang ini sudah roboh itu dan sempat viral ramai itu ya. Itu kan milik Kanjeng Raden Mas Tumenggung Sarwoko Mangunkusumo. Itu merupakan patih dari Projo Mangkunegaran yang notabene adalah kakak kandung dari Insinyur Sarsito Mangunkusumo. Nah, setelah dari Monumen Pers, kemudian tahun itu 33 ya, 34 itu mulai berkembang SRV. Kemudian mereka menyewa di dalam Tumenggungan itu dan siaran seperti tempat itu. Kemudian terus berkembang, sampai ada cabang-cabangnya di berbagai daerah itu juga ada cabang-cabang SRV itu. Kemudian Kanjeng Gusti Mangkunegoro itu membeli sebuah lahan yang luas yang dulu kalau nggak salah namanya di Jalan Marconi awalnya ya. Dan itu sekarang menjadi RRI yang sekarang itu, membeli lahan yang luas. Kemudian pada tanggal 26 September kalau nggak salah tahun 1935 dilakukan peletakan batu pertama oleh
Gusti Nurul, putra dari Kanjeng Gusti Mangkunegaran 7 untuk kemudian dibangun RRI yang sekarang itu, tapi dulu namanya memang stasiun SRV ya. 1 tahun dibangun, tahun 35 sudah mulai ditempati, mulai September 1935 mulai beroperasional di situ, dan SRV itu terus berkembang, ada cabangnya di mana-mana. Komunitasnya yang awalnya itu juga hanya beranggotakan 9 orang, itu kemudian mencapai ribuan orang gitu. Nah, akhirnya SRV itu kemudian berhenti tahun 42 ketika penjajah Jepang itu masuk ke Indonesia gitu. Itu cerita SRV awalnya, Mbak. Itu berhenti siarannya karena apa waktu itu, Bu? Ya karena memang ketika Jepang masuk, Belanda kan waktu itu kalah ya. Jadi memang radio di Indonesia itu juga tidak bisa lepas dari kondisi politik dunia yang terjadi waktu itu. Pemerintah Jepang sendiri kemudian menghentikan radio-radio pribumi yang ada, dan kemudian memilih untuk mendirikan radio pemerintah Jepang yang saya sebut dengan Hosokyoku tadi ya, Hosokyoku namanya. Radio pemerintah Jepang, termasuk di Solo juga ada Hosokyoku yang studionya saya belum tahu pasti, tapi informasi yang kami dapatkan itu di kawasan Balapan, jadi juga tidak jauh dengan SRV. Jadi SRV berhenti operasionalnya kan, kemudian terus ada Hosokyoku Surakarta Solo yang waktu itu tokohnya adalah Pak Ermaladi itu. Nah, kemudian menjadi Hosokyoku itu SRV berhenti ketika kemudian tahun 1945 yang tadi saya terangkan tadi ya, RRI berdiri dan kemudian ada cabang-cabangnya ataupun ada yang ada di daerah. Sri Paduka Mangkunegaran 7 kemudian menghibahkan tanah SRV, tanah dan bangunan yang ada itu kepada pengelola Hosokyoku Pak Ermaladi itu. Kemudian seluruh angkasawati Hosokyoku itu komitmen sepakat mereka akan mengabdi kepada negeri melalui RRI, dan kemudian mereka melebur jadi RRI. Nah, kemudian siaran lagi di tempat SRV yang sempat vakum 3 tahun itu, berdiri tahun 45 juga, 11 September 45 sampai sekarang masih ada di gedung yang bisa ditonton masyarakat itu ya. Namanya kalau dulu Jalan Marconi 1, sekarang Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 ya. Gitu. Baik. Nah, menarik ya kalau perkembangannya tadi dari awalnya di Monumen Pers, kemudian ke dalam Tumenggungan sampai yang sekarang itu berarti kan memang tadi ada istilah angkasawan, angkasawati begitu ya. Nah, ini dari kalangan mana sih waktu itu, kan masih zaman dulu gitu ya. Mereka kok juga bisa berkegiatan di radio ini? Apakah memang juga ada pendidikan khusus atau bagaimana mereka yang bisa mengabdi di ini SRV? Mungkin ada info soal itu saya kurang tahu pasti ya Mbak Ida ya. Cuman kalau kita melihat bahwa keberadaan radio itu memang sudah diakui menjadi sarana yang efektif untuk menjadi komunikasi ya, sarana komunikasi yang efektif, maka mereka yang punya minat, punya passion untuk cuap-cuap ya, atau mungkin jadi MC di kampung mereka masing-masing atau berorasi, kemudian mereka sepakat barangkali waktu itu juga artinya tergerak mungkin ya. Kenapa kita tidak mengelola radio yang itu menjadi sebuah sarana yang efektif dibandingkan kalau berkomunikasi secara langsung itu kan membutuhkan waktu yang lama, kemudian berkali-kali. Tapi kenapa tidak lewat radio sekali siaran, sekali menyampaikan orasi, sekali menyampaikan program-program pemerintah dan sebagainya, itu akan terdengar oleh kemanapun ya Mbak Sari gitu ya. Berbagai kalangan. Iya. Ya, baik itu perkembangan RRI. Nah, sejarah RRI begitu ya. Nah, ke Bu Sari ya. Kalau untuk saat ini kegiatan Hari Radio sendiri seperti apa, dan juga perkembangan RRI utamanya di Surakarta seperti apa? Oke, baik, terima kasih Mbak Ida. Jadi ini kabar gembira juga bagi kita semuanya bahwa di tahun 2023 ini kita RRI Surakarta itu sudah menjadi tipe B. Sebenarnya tepatnya tahun 2022 ya Mbak ya. Kita jadi pada saat Hari Radio Mbak, Hari Radio tahun 2022 tahun kemarin
tepatnya di tanggal 11 September 2022, RRI Surakarta itu mendapat kado istimewa karena kita menjadi naik kelas dari tipe C menjadi tipe B. Sehingga ada penambahan satu program lagi. Kalau dahulu itu hanya ada program 1, program 2, dan juga program 3. Maka mulai 2022 11 September itu ada satu penambahan program lagi, yaitu program 4, di mana masing-masing program itu ada spesifikasinya sendiri ya. Kalau mungkin orang dengerin RRI itu zaman dahulu gitu kan, ada siaran anak-anak, ada kelenengan, kemudian ada kirim-kiriman lagu, ada dangdut dan sebagainya. Itu ada di program 1. Kemudian program 2 itu lebih ke anak muda. Jadi target audiens di program 2 itu adalah usia 12 sampai 25 tahun. Kemudian program 3 itu isinya berita atau news, kita relay secara nasional. Sedangkan untuk program 4 ini program yang masih baru dan kita launching mulai bulan Januari 2023 itu siaran khusus budaya. Oh begitu. Seperti ini itu. Jadi karena ini di Surakarta, apa cukup budaya Surakarta saja atau bagaimana kalau yang di RRI Surakarta ini? Iya. Kita fokus ke budaya Surakarta meskipun nanti kita juga mengadakan siaran berjaringan sehingga dari daerah di seluruh tanah air itu bisa tercover di situ, kita siarkan secara bersama-sama. Seperti itu Mbak Ida. Kalau di Indonesia sendiri yang Pro 4 ini juga sudah ada yang lainnya? Iya, jadi Pro 4 itu biasanya dimiliki oleh mereka RRI yang berada di provinsi, seperti itu. Jadi kalau untuk area Jawa Tengah itu ya kan ada RRI Purwokerto, RRI Yogyakarta, RRI Semarang, kemudian RRI Surakarta. Itu yang punya Pro 4 itu awalnya itu hanya RRI Semarang dan Yogyakarta. Yogyakarta karena memang daerah istimewa ya. Nah, 2022 ini RRI Surakarta juga mendapat kado spesial. Kita meskipun bukan di provinsi tetapi ada Pro 4 karena RRI Surakarta ini mempunyai kaitan yang sangat penting dengan sejarah RRI. Di samping itu juga Surakarta itu kan sebagai kota budaya, sumber kebudayaan ya Mbak. Sehingga itu adalah hadiah yang sangat luar biasa yang kita peroleh. Kemudian kalau untuk kegiatan Hari Radio Mbak di tahun 2023 ini ada banyak sekali kegiatannya. Kebetulan Mbak Wida ini adalah ketua panitia. Karena kita setiap tahun itu bergilir. Jadi untuk tahun kemarin mungkin dari seksi LPU atau pemasaran, kemudian tahun berikutnya, nah tahun 2023 ini kebetulan ketua panitia dari pemberitaan. Mbak Wida ini yang bisa lebih bercerita. Monggo, apa aja ini kalau kegiatannya? Tahun ini memang kita lebih memfokuskan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat. Jadi untuk kegiatan intern memang agak berkurang, tetapi tidak mengurangi semangat meskipun sedikit tapi tetap spesial luar biasa. Jadi kami mengawali kegiatan Hari Radio tahun 2023 ini dengan konser kebangsaan bertajuk Pro 2 Spirit Merah Putih tanggal 19 Agustus 2023 di halaman RRI Surakarta yang menghadirkan Luka ya Mbak, Luka, ada Aubri, jadi band-band anak-anak muda sekarang inilah. Itu dimulai tanggal 19 Agustus sekaligus awal kegiatan Hari Radio 2023. Nah kemudian tanggal 25 Agustus karena masih momen Hari Kebangsaan juga, Hari Kemerdekaan RI, ada pentas wayang orang Jajah Desa Milangkori. Ini kerjasama dengan pihak lain ya. Itu di Desa Jaten. Mojolaban. Jadi Mojolaban Sukoharjo, tapi dekat dengan Jaten ya. Itu juga komitmen RRI untuk memberikan hiburan kepada masyarakat dalam hal budaya wayang orang, tidak di dalam RRI tetapi di luar RRI. Itu semalam suntuk? Enggak, wayang orang itu hanya wayang orang ya, jam 8 sampai jam 11 sudah selesai. Terus kemudian tanggal 1 September itu ada lomba voli persahabatan dengan masyarakat Balong. Nah, kenapa masyarakat Balong, nanti juga ada ceritanya. Nah, itu ada cerita tentang Radio Kambing di situ. Kemudian tanggal 3 September kami menggelar kegiatan Jalan Sehat di RRI. Ini luar biasa, dari target kami 1.500 orang, maksimal 2.000 ya, kami siap-siap makanan dan awal 2.000. Ternyata yang hadir itu 3.000 orang, luar biasa, dan mendapatkan support juga mitra kerja kami yang memberikan door prize
untuk masyarakat yang ikut dalam kegiatan tersebut. Nah, kemudian ada di kegiatan intern ada lomba tenis meja, ada lomba memasak mie goreng, rame banget itu Mbak. Kenapa mie goreng? Karena filosofinya mie itu biar panjang umur gitu ya, jadi gitu. Dan kemudian dilanjutkan tanggal 10 September itu ada malam tirakatan. Kemarin puncaknya tanggal 11 September itu ada upacara dan juga penyulutan obor Tri Prasetya. Hal yang menarik di RRI Surakarta ini, kami komitmen sebagai bentuk tanggung jawab kami untuk menjaga dan melestarikan budaya. Kami mengenakan pakaian adat budaya Nusantara di acara upacara itu dan penyulutan obor. Semua karyawan. Semua karyawan. Ini mungkin juga satu-satunya ya. Juga gitu semua. Itu dari seluruh Nusantara ya dipakai. Mbak, tanggal 29 masih ada. Masih ada. Itu masih ada. Nanti rangkaiannya kami tutup tanggal 29 September dengan pentas ketoprak di RRI yang nanti juga kami ini juga ikut sebagai apa ya, penggembira. Penggembira. Bukan pemain. Jadi semua penjaga struktural itu ikut main, Mbak. Oh gitu ya. Jadi pemain amatir tapi mencoba profesional, nggak tahu kayak apa nanti. Itu Mbak menutup rangkaian kegiatan Hari Radio. Berarti sudah latihan ini Bu? Belum latihan. Ceritanya kayak apa juga belum tahu ya. Baik, semakin menarik nanti juga bisa dibahas ya ini tadi kenapa kok ada lomba voli di Balong ini tadi ya. Nanti bisa dibahas di sesi yang kedua. Dan pemirsa dimanapun Anda berada tetap bersama kami di program Kota Kita. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Ya, baik pemirsa, kembali di Kota Kita. Kita masih berbincang tentang sejarah RRI bersama narasumber kita Ibu Dr. Anda Nini Widaningsih, Ketua Tim Pemberitaan LPP RRI Surakarta, dan juga Ibu Sari Nugroho Jati SE, Ketua Tim Siaran LPP RRI Surakarta. Di sesi yang pertama tadi sudah disinggung ya tentang sejarah berdirinya radio, baik secara nasional maupun yang ada di Surakarta, dan sekilas ya tentang kegiatan di Hari Radio begitu. Dan kita buka kesempatan nih untuk pemirsa yang ingin bergabung dengan kami, silakan di 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Baik, sembari mungkin menantikan pemirsa yang ingin bertanya atau mungkin diskusi atau ingin mengetahui bagaimana sih RRI sekarang begitu ya. Kita tanya-tanya lagi nih ya. Ke Ibu Wida barangkali ya, tentang apa namanya untuk yang Balong tadi Mbak. Oh iya yang Balong, di Balong tadi ya. Nah tadi ada lomba voli di Balong gitu ya. Kenapa itu Bu di sana? Ya, kalau Bogono kan pernah bilang jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi Balong memang merupakan sebuah tempat yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia dan khususnya lagi bagi RRI. Ketika kelas kedua Belanda dan juga tentara sekutunya itu masuk kembali ke Indonesia dan ingin kembali menguasai Indonesia. Waktu itu seperti yang saya katakan, radio kan merupakan tempat-tempat yang vital ya untuk sarana komunikasi. RRI di hampir seluruh RRI di Indonesia itu sudah dikuasai kembali oleh Belanda dan tentara sekutu, kecuali RRI Surakarta dan kalau nggak salah di Aceh. Nah, para pejuang angkasawan-angkasawati RRI di bawah kepemimpinan Pak R. Malati waktu itu kemudian berupaya menyelamatkan pemancar RRI, karena kalau memang tetap berada di studio pasti akan dikuasai oleh Belanda. Kemudian berusaha untuk menyelamatkan pemancar RRI itu ke Tawangmangu ya, ke Tawangmangu. Nah, tapi proses menuju ke sana itu bukan hal yang gampang karena sempat terjadi pertempuran juga di daerah Jaten kalau nggak salah atau Kebak Kramat, jadi sekitar itu dan dibantu juga oleh para tentara pelajar. Kemudian itu dibawa ke Tawangmangu. Nah, info yang kami dapatkan waktu itu di Tawangmangu sudah terdeteksi oleh Belanda. Akhirnya oleh para angkasawan-angkasawati, pemancar itu dibawa
jalan kaki bergerilya. Itu delik-delik gitu iya, ya? delik itu satu ton lebih ya Mbak Sari ya. Jadi bisa dibayangkan. 1 ton? Iya, dipanggul dari Tamang itu sekitar 2 ton. Oh iya, besar ya? Terus dibawa, terus kemudian ya ini juga mungkin tangan Tuhan yang membantu juga ya, mestinya. dibawa dan kemudian akhirnya sampai di daerah Balong. Daerah Balong itu di Jenawi Karanganyar, yang dulu dikenal dengan Jemaninya itu Oh, ya. ini balongnya balong Jenawi. Ya, bukan Saya balong bikin itu. balong Solo, ya. Jebres. Nah, di situ Baru saya. tempat itu agak legok gitu loh, terlindungi oleh Pohon-pohon? gunung lawu, tapi kayak mengelilingi itu empat penjuru itu tertutup oleh gunung lawu sehingga tidak bisa terdeteksi oleh Belanda waktu itu. Nah, dari situlah kemudian disembunyikan oleh masyarakat di situ ya, peran serta masyarakat Balong luar biasa. Listriknya juga dari Pabrik karet yang ada di sekitar di itu situ diambil Mbak, disalurkan. Oh, ya ya. Kemudian mereka, para angkasawan-angkasawati RRI itu, para pejuang radio itu siaran dari situ, memanfaatkan kandang kambing ya untuk siaran itu, dan kemudian menginformasikan ke dunia bahwa Indonesia itu masih merdeka dan tidak direbut Belanda lagi. masih merdeka terus. Nah, Belanda itu bingung sampai ini di mana? Nah, di tengah-tengah siaran itu kan karena di kandang kambing ada kambing mengembek. Nah, mbek gitu. Sehingga dikenal sebagai radio kambing. Nah, gitu. Jadi sebagai bentuk kami menghargai sejarah dan menghargai masyarakat Balong. Di Balong itu juga ada monumen RRI di Balong itu, dan kemudian kemarin kami melakukan pertandingan persahabatan voli dengan masyarakat Balong. Nah, radio pemancarnya itu sebagian, jadi nggak semuanya ya Mbak Ida, itu masih tersimpan rapi di Monumen Pers dan menjadi koleksi masterpiece-nya Monumen Pers. Jadi kalau di situ sekarang sudah ada sedikit rekayasa, kalau diklik pakai komputer gitu ada suara Bung Karno rekaman proklamasi, terus kemudian ada suara embek. Iya. Masih bisa ya? Masih bisa ditonton di Monumen Pers. Itu salah satu bagian dari pemancar. Jadi nggak semuanya. Baik. Itu cerita tentang radio kambing. Baik, gitu ya. Tentang balong. Balong. Ya. Baik, sekarang kita coba terima dulu penelpon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa, di mana? Santoso di Sukamadu. Iya, silakan Bapak. Pertanyaannya ke Bu Ida Busari. Ini kalau mengingat RRI, saya tidak bisa melupakan untuk jingle openingnya ya, yaitu yang Mars Jakarta. Tidak berubah sampai sekarang. Judul lagunya apa? Satu itu judul lagunya apa? Yang kedua, mengapa suara khas dari penyiar-penyiarnya selalu bisa dikatakan hampir seragam? Nah, ini sebenarnya seperti apa ketika perekrutan itu, ataukah memang harus berstandar suaranya sopran, sopran, alto dan lain sebagainya? Begitu Bu Ida dan Mbak Sari. Terima kasih Mbak Ida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Santoso di Colomadu. Iya, ini langsung dijawab atau bagaimana? Iya, langsung dijawab. Ini berarti Pak Santoso ini rajin ini ya untuk menyimak RRI. Judul lagunya apa ini, Bu? Nanti saya jawab yang penyiar biar Mbak Sari ya. Itu memang sampai sekarang pun masih digunakan. Opening itu pakai namanya Mars Jakarta. Nah, kalau closingnya itu ada Love Ambon, jadi yang mendayu-dayu gitu ya. Itu teng kleng. Oh, itu ya. Kalau pagi itu mulai jam berapa sih kalau Mars RR itu? Mars Jakarta? Jam 5 kurang dikit ya Mbak ya? Jam 5 kurang 5 menit. 4:55. Kalau penutup ya setelah siaran selesai itu Love Ambon. Itu dari zaman dulu masih itu menjadi ciri RRI. Bisa dilihat di YouTube ya sekarang ini. Ya, jadi penasaran ya pemirsa ya. Baik. Nah, kalau tentang suara khas ini dari penyiar-penyiar RRI begitu ya. Sangat apa ya, kayak berwibawa. Iya.
kayak seragam Iya, gitu seragam ya Mbak Ida gitu. ya. Sebenarnya gini, pada saat perekrutan kita memang sesuai dengan ini saja sih, sesuai dengan kriteria menjadi seorang penyiar. Tetapi ketika sudah masuk di RRI Surakarta, otomatis kita akan auranya kan menjadi sama. Disetel gitu. sama. Iya, auranya akan menjadi sama. Apalagi dengan dengan peralatan yang sama, dengan mikrofon yang sama, itu lama-lama akan menjadi seirama gitu. Tetapi kalau untuk yang Pro 2, yang Pro 2 ini karena anak-anak muda ya, itu mungkin sudah agak beda. Yang Pro 1, yang Pro 4 itu mungkin Pro 3 terutama ya. Apalagi Pro 3 itu kan acaranya news, berita. Cara penyampaiannya pun juga lebih resmi gitu kan, Mbak. Nah, otomatis di situ ada suara alto yang lebih dominan. Tetapi kalau yang Pro 2 itu kan anak muda, ya kita cari yang energik gitu. Seperti itu. Gitu ya. Jadi memang menyesuaikan dengan lingkungan Iya, berada. otomatis begitu. terbentuk gitu. Dan ini Bu Sari dan juga Bu Wida ini sudah lama sekali nih di RRI Surakarta ya. Sudah berapa tahun ini? Malu saya. Puluhan tahun ya? Sudah, iya. Kalau saya sih basicnya di pemberitaan, Mbak. Jadi saya awalnya jadi reporter, ya sudah 30-an tahun. Masya Allah. Ntar lagi pensiun. Iya. Kalau ini Bu Sari? Sama, saya kebetulan juga awalnya menjadi seorang penyiar. Waktu itu dari radio swasta, kepingin banget masuk RRI. Karena ya itu tadi, tertarik dengan acara-acara yang ada di RRI. Nah, kebetulan dari penyiar, kemudian sampai sekarang ini sama dengan Mbak Wida, lebih duluan Mbak Wida, mungkin terpaut 2 tahun ya, lebih duluan Mbak Wida. Jadi ya sama. Suaranya juga sama, masih penyiar ya suaranya sampai sekarang. Baik. Nah, kalau untuk kalau saya lihat ya zaman-zaman dulu, itu bukan dulu banget ya, mungkin ya belasan tahun yang lalu, ini kan di RRI ada program-program yang melibatkan masyarakat atau juga mahasiswa, contohnya ada Universitaria, kemudian juga ada lomba baca berita. Nah, ini apakah juga dalam rangka Hari Radio ini juga masih diadakan? Kalau untuk lomba tahun ini kebetulan kita tidak melibatkan dari pendengar atau masyarakat dari luar, karena lomba kita adakan secara intern saja. Sementara kalau untuk yang tadi Mbak Universitaria ya, itu kita karena pola acaranya sudah beda. Kita sudah refresh, ada refocusing, jadi secara nasional itu acara di RRI itu sama Mbak, baik Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4, cuman lebih ke ke konten daerah. Jadi kalau untuk Universitaria kita lebih menerima ini mahasiswa magang. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang magang di RRI Surakarta itu sudah mulai sebelum pandemi itu sudah mulai banyak. Sudah mulai banyak sekali, dan itu tidak hanya dari Surakarta saja, tetapi bahkan dari Jogja, dari Semarang, dari Kudus, Surabaya, semuanya ada di sini. Dan yang program Merdeka Belajar juga ada. Itu juga menyesuaikan dari mata kuliah yang mereka ambil ya. Ada yang di pemberitaan, ada yang di siaran, bahkan mereka juga kita ajarin untuk siaran tandem dengan seniornya. Kemudian dari pemberitaan, ini Mbak Wida yang lebih pakar, ini diajarin juga untuk cara menulis berita, kemudian reportase seperti itu. Sehingga ketika mereka punya anggapan RRI jadul itu terbantahkan. Karena ternyata setelah mengenal itu ternyata beda. Apalagi sekarang itu RRI kan sudah multi platform, Mbak. Sudah kita juga punya aplikasi RRI Playgo. Jadi orang kalau mau dengerin RRI itu sudah nggak usah bingung-bingung lagi, tinggal download aplikasi RRI Playgo, kemudian tinggal pilih mau Pro 1, Pro 2 atau Pro 4, Pro 3, mau RRI mana di seluruh Indonesia ada. Tinggal klik satu aja. aplikasi ini ya. Betul. Baik. Ini menarik ya untuk mahasiswa misalnya magang ini, jadi tidak hanya menerima teori begitulah, tapi langsung praktek juga ya di benar-benar dia bisa merasakan siaran, bisa merasakan cari berita juga, menulis begitu. Ini kan sangat menarik ya. Betul, karena memang komitmen kami di bawah manajemen yang baru ini bahwa RRI itu adalah rumah rakyat Indonesia, dan RRI juga menjadi laboratorium. Jadi kalangan mahasiswa yang memang memiliki minat di bidang keradioan, silakan untuk ke RRI, untuk magang di RRI. Karena sekarang ini seperti yang disampaikan Mbak Sari, kami juga tidak bergerak di bidang dari serial saja, artinya di bidang siaran radio saja, tetapi juga multi platform di bidang yang lain dengan RRI
Playgo itu bisa mengakses yang lain. Di pemberitaan misalkan ya, Mbak Ida, kami juga punya online, jadi selain berita-berita dalam format radio, voice report, kami juga punya online di rri.co.id. Jadi tinggal diklik, kami juga punya reporter-reporter yang meliput langsung kegiatan itu dan menulis secara online. Nah, di RRI Playgo itu juga selain berita online juga ada foto, ada videonya juga di situ. Kemudian ada podcast, ada macam-macam. Pokoknya semuanya bisa diakses dalam satu genggaman di RRI Playgo itu. Benar. Gitu ya. Satu lagi saya tambahkan, Mbak, RRI Net. Jadi kami juga punya RRI Net, sehingga tonton yang Anda dengar. Gitu. Jadi kalau misalnya di Pro 3 itu ada mungkin konser kebangsaan, itu bukan hanya disiarkan oleh RRI yang notabene hanya didengarkan, tetapi juga bisa dilihat melalui TV-nya, yaitu RRI Net itu, Mbak. Ini berarti lewat YouTube atau? Lewat itu aplikasi RRI ini aplikasinya tadi. Bisa, atau lewat YouTube juga bisa. Ya, lewat YouTube juga bisa. Ya, baik, jadi ini kalau di sini kayak Radio Persada FM tuh radio visual, jadi beberapa siaran juga bisa dilihat begitu ya, jadi kira-kira sama gitu ya. Baik. Ini terima kasih untuk Bapak Basuki yang ada di Wonogiri, mengucapkan selamat Hari Radio, semoga jaya di udara. Amin, terima kasih Pak Basuki. Ya. Kemudian dari Kak Ani yang ada di Boyolali, selamat pagi Ibu, untuk informasi pendaftaran magang ini dapat diperoleh dari mana ya? Terima kasih. Siapa nih yang mau jawab ini? Ya. Baik, untuk magang nanti bisa menghubungi tim magang, Mbak. Jadi mungkin bisa datang aja ke RRI Surakarta pada jam kerja, karena memang ini kebetulan kita baru ada angkatan baru. Biasanya kalau angkatan baru itu kita kumpulkan dulu berapa pesertanya untuk mengikuti workshop. Workshopnya 1 hari ya Mbak Bida ya. Workshopnya 1 hari. Setelah mengikuti workshop itu nanti baru kita bagi misalnya berapa orang yang masuk di siaran dulu, berapa orang masuk di pemberitaan, seperti itu. Ya, baik. Nanti bisa telepon juga di RRI di 0271 639 230, nanti minta disambungkan ke tim magang. Info lebih lanjut itu, atau bisa dilihat di Instagram RRI Surakarta, nanti info-info kalau ada info magang gitu nanti kami unggah di situ. Baik, ini nomor 639-230 ini beda dengan untuk yang on air ya, kalau beda, salah. itu kantor. Itu kantor. Iya, itu sebaiknya nanti jam kerja, Mbak. Jam kerjanya jam 8 sampai jam 4 sore. Baik, ya itu ya untuk Mbak Ani yang ada di Boyolali ya, barangkali ini tertarik ini mau magang di RRI ya, karena memang komplit sekali gitu ya, mau di pemberitaan, mau di penyiaran, dan bahkan bisa praktek langsung. Ini kan yang membuat mahasiswa ini sangat tertarik begitu, jadi tidak segera duduk diam gitu ya. Kalau memang mereka IT ya, pinter IT juga bisa ngisi konten-konten untuk media sosial kami gitu. Jadi kalau memang bidangnya bidang pemberitaan atau komunikasi massa, bisa di pemberitaan atau siaran. Jadi tergantung passion masing-masing dan juga sesuai dengan bidang itu di masing-masing. Iya, benar. Bahkan siswa SMK itu ada yang dia kayak langganan gitu loh, Mbak. Begitu ada magang pasti ke sana, karena di sana juga ada untuk streamingnya, kemudian untuk video shootingnya pada saat YouTube juga teman-teman SMK ini bisa dilibatkan. Kalau sekali magang itu apakah untuk durasinya ditentukan dari RRI-nya atau mungkin dari mahasiswa sendiri? Biasanya dari mahasiswa. Oh gitu. Ya, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang untuk yang kampus Merdeka itu mungkin lebih lama. 6 bulan, tapi biasanya 6 bulan itu kan ada untuk praktek, ada mereka untuk nggarap laporan gitu. Jadi sesuai program mereka masing-masing. Baik. Nah ini juga karena RRI ini kan juga banyak program baru, bahkan juga ada Pro 4 ini. Nah kalau untuk gedungnya sendiri ya, tadi kita belum bicara tentang gedung RRI-nya ini. Sekarang tuh seperti apa sih gambarannya begitu? Apakah juga masih sama-sama dengan belasan tahun yang lalu atau mungkin sudah ada perubahan-perubahan dan penambahan? Ya, kalau gedung RRI karena kami merupakan cagar budaya, jadi secara luar memang tidak boleh dirubah ya, tapi tetap beda karena cagar budaya kami adalah cagar budaya yang terawat dengan baik, sehingga kalau masyarakat lewat bukan hanya pagi, malam pun juga terang benderang seperti itu ya. Jadi kesan angkernya nggak ada lagi. Itu dari sisi luar, karena memang kita sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya. Tetapi di dalamnya sebenarnya sudah banyak perubahan. Misalkan di gedung
Auditorium Sarsito Mangunkusumo. Itu menjadi gedung kebanggaan kami ya Mbak Sari ya. Jadi untuk pentas ketoprak itu ketoprak, wayang dan yang lain. Jadi sering disewakan juga. Masyarakat bisa menyewakan di situ. Pernikahan gitu juga. Kalau mau pernikahan yang unik, kenapa enggak ya? Gitu ya? Bisa ditonton ya. Di situ foto private juga kan unik ya. Itu menampung sekitar 500 orang, jadi sudah nggak seperti dulu. Jadi kalau dulu itu kan ketoprak wayang itu kan pakai geber, jadi ditarik, kemudian ada gebernya. Nah sekarang sudah pakai videotron, kemudian kursinya juga sudah kayak kursi di bioskop itu, bisa untuk untuk kayak seminar, ada meja kecil itu. Ada meja kecilnya itu. Ya, baik itu ya. Perubahan-perubahannya kalau misalnya ada masyarakat ini kan penggemar cagar budaya, pengen tour keliling RRI gitu, boleh nggak Bu? Boleh. Bisa. Kemarin kami juga sudah ada rasan-rasan dari Solo Society ya, katanya mau tour ke RRI dalam rangka peringatan Hari Radio. Kami menunggu suratnya dulu. Jadi kalau pihak lain pun mau datang, karena RRI adalah Rumah Rakyat Indonesia, silakan datang tentunya dengan bersurat kepada kami dulu. Nanti jadi biar kami atur dan kita sesuaikan jadwal mereka dan jadwal kita. Gitu. Kalau selama ini yang banyak itu dari sekolah-sekolah, gitu, dari sekolah-sekolah, bahkan yang dari luar Solo itu juga banyak sekali. Kalau yang dalam waktu dekat ini kayaknya dari TK, bahkan dari TK itu dia minta ini ada tokoh-tokoh wayang yang ditampilkan di situ, misalnya Werkudara itu ini ya pakaiannya seperti ini, bentuknya seperti ini, Janoko kemudian Cakil seperti itu, yang pokoknya tokoh-tokoh yang familiar dengan anak-anak TK itu. Jadi nanti dari teman-teman RRI Surakarta yang dari bagian kesenian itu mereka akan memakai kostum wayang itu untuk kemudian menghibur adik-adik dari TK itu. Belum lama juga dari SMP 4 kalau nggak salah ya, itu nonton wayang. Jadi ada pendidikan di ekskul mereka untuk melihat wayang, jadi bisa langsung pertunjukan di tempat. Nah, itu biasanya mereka kalau misalnya wayang jam 8 malam, Mbak, mereka izin untuk tampil sebagai ekstra. Misalnya dari SMP 4, dia punya grup kesenian gitu. Boleh nggak ini misalnya kita sebelum acara itu tampil tari gambyong dari SMP 4, katakanlah 10 orang. Ada waktu gitu. Sendiri gitu. Boleh, bisa. Nah, jadi sama-sama dapat benefit ya, karena dari SMP 4 mereka bisa tampil untuk mementaskan anak didiknya. Selain itu dari RRI Surakarta juga mengenalkan nguri-nguri budaya Jawi, karena otomatis siswa-siswa dari SMP 4 itu kan beserta gurunya akan datang ke RRI Surakarta untuk menyaksikan, dan itu gratis loh Mbak. Gratis. Sangat menarik ya. Baik, ini waktunya ternyata sudah tidak memungkinkan lagi ya. Terima kasih sekali ini untuk Bu Wida dan juga Bu Sari atas kehadirannya di MTA TV. Mbak Ida dan juga teman-teman dari MTA TV sudah mengundang kami ya. Ditunggu Mbak, belum pernah ke RRI kan yang sekarang? Belum pernah. Bisa menyaksikan nanti malam ada wayang orang, bisa nonton jam 8. Ini juga informasi untuk pemirsa ya, barangkali sangat tertarik begitu. Ceritanya seru, Sri Kandi Ngedan. Baik, terima kasih Ibu, selamat melanjutkan aktivitas kembali, sukses untuk teman-teman di RRI semuanya ya. Terima kasih. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita ya di program Kota Kita untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Ida Aisyah mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.